Halo, welcome back to our safe space. Bareng gue lagi Yas dan Felix kembali. iya. Hari ini tema kita agak sedikit interesting ini Mas, karena ini sangat relate sekali sama kalau orang bilang Gen Z. Gen Z. Sangat relate sama Gen Z. Tapi sebelum kita masuk ke tema hari ini Mas, gue pengen tahu seberapa lamanya lo menghabiskan waktu di gadget lo. Oke, kalau sekarang habis apa pakai gadget bisa dibilang paling cuma pas tidur doang lepas dari gadget. Serius? Iya. Iya. Masa? Iya. Paling 8 sampai 10 jam kita itu lepas dari gadget ya. Oh iya. Kayaknya ada gunanya juga nih kerja di sini ya. Jadi lepas dari gadget. Karena gadget itu kadang kalau berlebihan suka jadi. Justru kalau di sini pakai gadget terus, nggak bisa enggak. Enggak, maksudnya sosmed gitu iya, loh. iya. Kayak sosmed. Ya jadi kita pergunakan berarti, gadget untuk cari cuan. Nah itu boleh itu. Itu boleh. Nah, kenapa gue nanyain itu? Karena hari ini kita akan bahas tema FOMO. Apa itu FOMO? Nah, mungkin banyak di gue nih yang belum tahu mungkin FOMO itu apa. FOMO itu adalah fear of missing out, yang artinya ketakutan berlebihan akan tertinggal suatu berita atau kurang update. Kayak kalau kudet tuh dia kayak panik gitu. Sampai demam nggak? Mungkin maybe, Mungkin, tapi lebih ke panic attack sih. Kayak sesak napas. Mungkin ya. Tergantung stage-nya mungkin. Iya. Ada yang akut, ada yang masih biasa aja gitu kan. Tapi biasanya kalau Gen Z sih akut biasanya kalau kehilangan. Apalagi kalau nggak megang handphone atau nggak buka sosmed dalam waktu berapa jam itu kayak kalian gitu ya. Kalau buat para Gen Z itu kayak gatel ya. Mungkin bisa gitu ya. Tapi kita nggak akan disomasi sama perwakilan Gen Z kan, kita ngomong begini. Enggak. Itu kan percontohan aja ya kan. Gen Z pada umumnya gitu. Biasa kan sekarang perwakilannya banyak, tapi dikit-dikit somasi. Iya, saya juga masih termasuk orang-orang yang nggak bisa lepas dari gadget dan saya juga dan sosmed, terutama Instagram gitu. Jadi betul. Jadi ya aman-aman aja ya kita bahas ini ya. Jadi kita kayak ya udah sama gitu, kita kan kita sama. Saya kan antara Gen Y sama Gen Z kan, di tengah-tengah lah, in between ya kan, nggak tua-tua banget kita. Ya saya selaku kelahiran 2004 berarti saya juga Gen Z lah berarti saya juga. Nggak kemudaan. jangan diskon dong. Itu diskon nih, nggak sopan ya, nggak adil. Jadi tadi fear of missing out itu jadi kayak nggak, kalau kurang update tuh kayak panik sendiri gitu ya. Jadi kayak aduh ada apa ya di luar, kayak benar-benar aduh kayak nggak tahu apa-apa, jadi kayak ngerasa aduh kayaknya ada yang kurang gitu. Terus tanda-tanda paniknya itu kayak gimana memang yang pernah lo lihat dari orang-orang yang FOMO itu? Ya sesuai pengalaman gue sih sebenarnya FOMO tuh ada dua kategori sih. Yang satu namanya romantic, yang satu namanya klasik. Oke. Nah, nanti gue akan jelasin apa itu romantic dan klasik. Makanya untuk kalian stay tune terus di video ini sampai selesai. Oke? Ya. Nah, tadi kan gue udah janji nih mau jelasin apa itu klasik dan apa itu romantic kan. Nah, pertama kita jelasin yang jeleknya dulu kali ya, romantic. Romantic jelek? Namanya sih mungkin enak ya gitu, dengar romantic nih, wah pasti bagus. Tapi ternyata nggak sebagus itu, karena romantic itu adalah satu FOMO yang dia ngerasa dia harus join sama ini sultan, para anak-anak sultan kayak gitu yang kalau harus di geng hedon gitu. Kalau dia nggak di geng hedon, kalau dia nggak di geng hedon tuh dia kayak aduh kayak gue nggak bisa nih, gue kayak missing out. Dia tuh kayak ngerasa orang-orang tajir, orang-orang yang berduit punya kehidupan sendiri, punya tempat sendiri di luar sana yang dia nggak tahu gitu. Songong dong jatuhnya. Iya, maksudnya ya itu karena dia ngerasa kan banyak tuh Gen Z zaman sekarang, dia sebenarnya nggak setajir itu tapi berlaku tajir di dunia maya gitu kan. Dunia maya doang. Nah, itu termasuk salah satu fear of missing out juga. Oh ya, yang romantic tadi yang saya bilang. Tapi ada juga nih yang bagus untuk apa? Untuk FOMO yang bagus tuh klasik. Nah, kalau FOMO tipe klasik
itu dia lebih ke fear of missing out-nya tuh bukan ke hal-hal yang duniawi atau harta atau kehedonan ya, tapi lebih ke kayak aduh gue missing out waktu sama keluarga gue nih, misalkan kayak sibuk kayak kita lagi sibuk kerja, terus kayak aduh gue kayak takut maksudnya kayak gue kehilangan waktu gue sama keluarga gue nih, sama maksudnya kayak bener-bener ya takut akan ketinggalan berita-berita yang bener-bener kayak bermanfaat gitu loh. Jadi kayak emang fear of missing out itu ada 2 gitu. Dan pastikan kalian jatuhnya ke klasik, jangan ke romantis ya. Walaupun romantis itu namanya, tapi yang muncul lebih banyak di pasaran di pasaran. Di dunia ini malah yang jatuh banyaknya ke romantis yang kita lihat. Nah, itu mirisnya sih sebenarnya. Itu mirisnya. Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Banyak ya, Mas. Kalau Mas tanya saya kenapa, saya bukan presiden, jadi ya paling kayak faktor gengsi juga mungkin ya. Berarti gimana ini? Kita ada Gen Z nggak di kantor ini? Padahal kalau ada ntar panggil ngomong sama saya ya, yang Gen Z. Saya mau kasih penataran sedikit. Ya padahal sebenarnya kayak kalian gitu, yang kayak kalian lakukan adalah itu ternyata enak gitu. Gue pernah waktu itu sebenarnya kayak lagi agak down juga, bukan depresi sih, tapi lebih kayak lagi males ya ngapa-ngapain gitu. Gue pernah itu matiin handphone, matiin gadget, sampai semua orang pada nyariin gue. Kayak lo kemana seharian, sampai disamperin ke rumah gue. Kok lo kemana, kok nggak ada kabar, seharian juga WhatsApp-nya nggak aktif, Instagram juga nggak aktif. Iya, gue lagi menenangkan diri. Karena itu perlu banget, itu sangat perlu banget gitu. Tapi orang-orang yang emang nggak biasa melakukan itu jadi akan heran, ini orang kemana, kok hilang gitu. Gitu. Kayak yang kemarin Marshanda itu hilang gitu kan. Pada panik kan, padahal sebenarnya mungkin dia cuma menenangkan diri aja, karena memang setiap orang itu perlu menenangkan diri gitu tanpa gadget. Tapi dipanik sih zaman sekarang kalau WA orang udah centang 1, jangankan 24 jam ya, 2 jam aja centang 1, iya, kita udah panik. Nah itu pasti. karena dunia semakin lama semakin hektik, jadi untuk kita yang pause, kalau kita pause sebentar, orang-orang akan bingung, ini orang ngapain berhenti, kenapa berhenti di dunia yang terus berjalan. Bahkan kan katanya Jakarta itu kota yang 24 jam hidup kan, bukan kota mati gitu, bukan. Jadi benar-benar kota yang sangat sibuk, dan bukan cuma di Jakarta doang sih, di mana-mana gitu sekarang, kayak di Bali atau di luar negeri mungkin New York. Itu kan juga dia kan nggak pernah jalan terus tuh kan, gitu. Nah terus yang gue pengen tahu sekarang, setelah tadi kita udah bahas FOMO artinya, terus kayak ciri-cirinya, dampak FOMO tuh apa? Ada tadi kan udah yang romantis sama yang klasik. Itu kan nah ini punya dampak masing-masing nggak FOMO itu, yang buat yang jelek sama yang bagusnya tadi? Kalau dampak sebenarnya kalau yang klasik dampaknya sih malah bagus ya buat diri sendiri gitu. Maksudnya jadi punya timing buat keluarga, terus mungkin bisa liburan, jadi kayak aduh gue kangen liburan. Itu kan fear of missing out untuk liburan juga sebenarnya. Jadi kayak ya bagus kalau kalian ke klasik, jadi kayak lebih menjauh dari gadget. Pokoknya jangan pernah maksudnya gini, jangan pernah sangat into di gadget, karena gadget itu bisa membuat kalian mempunyai FOMO tipe romantik. Karena apa? Karena di sosial media itu kan yang posting banyak ya, jutaan bahkan miliaran orang. Dengan segala kehidupannya, mereka hedon, mereka liburan, mereka ini. Kalau kalian terlalu into sama itu dan kalian merasa iri, kalian merasa ini, jadi kan gak enak buat kalian sendiri ya. Maksudnya kayak kok gue nggak di situ ya, kok gue nggak bisa liburan ya, itu jadinya nggak pernah bersyukur. Jadinya kayak kurang bersyukur, dan akhirnya menyakiti diri kalian sendiri gitu. Gimana sih caranya keluar, kalau misalkan kalian ada yang nanya nih di workaholic di rumah, ada yang nanya terus gimana tuh dong caranya keluar dari untuk supaya kita nggak ngerasain FOMO. Kalau dari gue cuma bisa bilang satu, menjauh dari gadget. Itu paling penting. Pertama itu step awal yang harus kalian lakukan. Kalau kalian tidak mau terkena virus FOMO, ini virus tipe, ya berarti ya. Ya, terkena virus kayak hepatitis, ada tipe terkena virus FOMO tipe romantis gitu.
Udah kayak hepatitis loh. Nah, kalau dari lo nih, gue penasaran, lo punya tips gak? Kan lo bilang lo jarang buka gadget kecuali malam kan. Berarti lo mungkin punya tips lain gitu. Misalnya kalau lo lagi liburan sama juga? Atau Sebenarnya gadget tadi kayak lu miss di situ. Jadi gue pakai gadget itu malah memang sering gitu loh, sering. Oh bukan gadget sih, lebih ke sosmed ya? Ya sosmed. Oke. Kalau sosmed itu paling penggunaannya itu malam doang, betul. Karena pagi sampai sore udah full pasti kerja. Terus gue lebih milih juga daripada sosmedan, itu gue lebih pilih cari berita, nonton berita di YouTube yang penting. FYI, maksud gue gadget di sini adalah buka sosmed ya, bukan buka handphone kalian. Kalau kalian buka handphone baca berita, it's okay. Tapi kalau sosmed yang jadi masalah. Terus lebih komunikasi sama teman-teman, buat misalnya kalau memang mau ngumpul atau ini kalau nggak sama pasangan ngobrol, paling ngurusin apa-apa, lebih gitu sih. Kalau sosmed kayak ngepoin orang ini itu kayak paling hitung jam sih sehari. Even pas liburan, maksudnya pas liburan kan gabut nih, ngapain terus lo ngapain? Lebih cari tongkrongan sama teman-teman. Lebih kayak ini ya, interaksi secara langsung ya, gitu. Nah itu bisa jadi salah satu ininya juga mas. Itu yang mas lakuin itu salah satu cara untuk bisa keluar dari FOMO itu, karena dengan kita bisa video call, dengan kita langsung ketemu orangnya, berinteraksi secara langsung tanpa bantuan gadget, dan itu bisa keluar dari FOMO. Daripada sosmed kepoin orang terus pengen misalnya memaksakan diri kayak nggak begitu tapi pengen begitu, lebih baik coba download aja yang namanya Netflix, kalian nonton aja. Sekarang bukan cuma Netflix doang loh, ada Disney Plus dan segala macam gitu kan. Kalau memang ini buat subscribe-nya bisa dibantu sama Bro ya, tenang aja. Tapi saya nggak kerja di Netflix ya. jangan pada DM saya habis Mas mau ini Kak mau langganan Netflix kan? Ya ntar ribet saya. Gimana? Itu palingan gue kalau yang gue lakuin itu. Jadi benar-benar waktu itu gue punya impian satu hari itu nonton 5 film dan kesampaian itu waktu gue kena COVID. Gue pernah binge watching itu the whole season 4 season itu habis dalam waktu sehari. Itu gue kalau binge watching parah sih gitu. Jadi dibanding sosmed ya itu mungkin tipsnya ya buat salah satunya itu untuk menghindari binge watch, untuk menghindari FOMO ini. Dan satu lagi sih untuk bisa keluar dari FOMO itu, satu lagi tips dari gue terakhir, dengan mengganti kata FOMO menjadi JOMO. JOMO itu joy of missing out. Jadi it's okay untuk missing out gitu. Lo dengan lo nggak ngecek gadget 2 hari, lo nggak mati kok. Ibaratnya gimana kasarnya gitu. Kasarnya lo akan fine baik-baik aja, bahkan mungkin akan feel refresh gitu kan. Jadi ya balik lagi ya, maksudnya kalau kalian memang sudah merasa burn out dari sosial media, burn out dari kerjaan, burn out dari apapun gitu, jangan takut untuk take rest gitu. Maksudnya kayak istirahat sebentar, jangan terus bergerak gitu, jangan terlalu apalagi jadi kayak fear of missing out banget gitu. Itu kadang karena kalau terus-terusan kayak gitu, itu nggak bagus juga buat kalian sendiri. Secara mental dan fisik kalian akan pasti drop gitu kan. Betul. Nah itu makanya. Mungkin dari lo ada tambahan lain? Paling tadi sih kayak ya kalau memang sedikit pengalaman dulu pernah kerja buat perusahaan kontraktor tambang, di mana gue tuh sering dikirim-kirim ke pedalaman. Di situ gue merasakan enjoy loh, jauh dari yang namanya internet, sosmed, gitu. Mau buka Instagram juga waktu itu 2015 ya, Instagram masih cuma paling foto-foto postingan biasa, nggak kayak sekarang kan. Itu mau buka aja susah minta ampun, sinyal nggak ada. Tapi ya udah, happy aja gitu, menjalankan hari kayak nggak berasa juga kok, nggak akan kalian tuh yang kayak mau buka gadget mau sosmedan buat killing time gitu. Killing time nggak harus sosmedan yang kayak gitu bisa juga banyak hal untuk killing time yang bisa kalian lakukan. Itu sih palingan tambahan itu aja biar yang adik bisa mengerti dan yang paling penting adalah kalian harus terus bersyukur sih. Itunya juga, itu salah satu obat juga untuk kalian tidak keluar dari FOMO tersebut gitu, dengan cara bersyukur. Maksudnya jangan iri dengan apa yang kalian lihat di sosial media misalkan. Karena yang di sosial media juga belum tentu itu kenyataannya gitu loh.
Kan orang-orang sosial media pasti kan ngepost yang bagus-bagus doang Iya, dong. yang jelek-jelek Kan. pasti Nggak juga mungkin kan, jelek-jelek Iya. di-upload gitu kan. Nah, kalau yang jelek-jelek diupload juga ntar nggak jadi bagus kan gitu. Nanti followernya berkurang. Followernya berkurang, hitternya nambah. Oh iya. Gitu. Ya mungkin segitu aja ya Mas Segitu dari kita ya aja. hari ini ya. Mm-mm. Sudah cukup lama kita berceloteh gitu kan. Nah ya udah, pokoknya pesan terakhir dari gue, kalau memang kalian merasa FOMO, merasa burn out atau apa, take a deep breath and take a rest gitu. Take a break gitu dari gadget gitu ya kan. Oke, segitu aja dari gue. Kalau misalkan kalian memang salah satu yang punya virus FOMO, kalian bisa curhat di sini dan berbagi cerita sama kita di kolom komen. Kalau kalian suka video ini dan merasa terbantu, kalian bisa nge-like dan subscribe kalau kalian pengen tahu update-updatean dari Hard Worker yang lain. Segitu aja dari gue, Yas dan Felix. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa, Oh ya, masih ada satu habis lagi ini- sesi. Habis ini seperti biasa akan ada satu sesi lagi heartstring sama Mas Mei. Jadi kalian stay tune terus sampai akhir video ini. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. Bye bye. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. It's strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do. But I have to be sure when I walk out that door. Oh, I want to be free, baby. Oh, I want to be free. Oh, I've got to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Belibet gue. I got to break free.